Pemirsa, kembali di Market Review dan Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek lumbung pangan di Pulau Kalimantan. Jokowi menilai bahwa sektor pertahanan tidak hanya berurusan dengan alutsista, tapi juga ketahanan di bidang pangan. Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek lumbung pangan yang berada di Pulau Kalimantan. Presiden menilai bahwa sektor pertahanan tidak hanya berurusan dengan alutsista, tapi juga ketahanan di bidang pangan. Sebelumnya pada 9 Juli lalu, Jokowi bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan baru yang berada di Kabupaten Kapuas dan Desa Belanti, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sesuai perintah dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO yang memprediksi terjadinya krisis pangan dunia akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, Jokowi meminta seluruh jajaran kementerian untuk membuat cadangan pangan strategis di tanah air guna mengantisipasi situasi tersebut. Meski Prabowo ditunjuk untuk memimpin proyek kali ini, namun pihaknya juga meminta Kementerian Pertanian untuk mendukung program tersebut. Salah satunya ialah menyelesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektar yang diprediksi akan meningkat hingga 2 tahun ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk perbincangan tema mengenai menguji ketahanan pangan Indonesia, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unila dan juga Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi atau Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Selamat pagi Pak Bustanul. Selamat pagi Mas Vicky, selamat pagi pendengar sekalian. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Bustanul di Market Review. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita sehat semuanya ya Pak ya. Amin. Pak Bustanul, mengenai ketahanan pangan, kalau kita lihat dari capaian indikator-indikatornya, ini saya kemudian kalau berbincang sama Pak Bustanul, saya harus riset dulu nih. Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan, indikator-indikatornya diantaranya ada ketersediaan pangan, kemudian juga mutu, keamanan, keberagaman, pemerataan ketersebaran, dan keterjangkauan komoditas pangan. Secara general, dari indikator-indikator itu, kita ada di level berapa sih Pak? Kalau kita kemudian nilai dari 10 sampai dengan 100 untuk ketahanan pangan Indonesia, kita ada di berapa? Kalau di global memang secara berkala diberi nilai ya, karena dari 4 komponen yang Anda bacakan itu ada anak komponen. Jadi kira-kira singkat cerita kita di global itu berada posisi 63 kalau nggak salah ya. Masih di bawah Thailand, tapi di bawah Malaysia, tapi di atas Filipina kalau nggak salah ya. Dan konteksnya dalam negeri, kita juga membuat FSCA, Food Security and Vulnerability Atlas, atau sebetulnya peta ketahanan dan kerawanan pangan terus sampai detail per kabupaten kota. Bagus sebetulnya. Jadi dalam konteks itu, karena untuk Indonesia kita belah sampai kabupaten kota, ada memang beberapa daerah yang rentan ya, terutama daerah timur Indonesia, sorry itu saya ya. Jadi di Papua Barat, kemudian sebagian di Sulawesi Tengah, sebagian di Kalimantan Tengah, kemudian di Riau Kepulauan, itu agak rentan dalam konteks yang Anda sebutkan tadi, baik ketersediaan maupun akses dan stabilitas juga bermasalah gitu. Itu saya pikir pekerjaan besarnya, PR besarnya di situ. Dalam konteks seperti itulah, makanya ketahanan pangan ini menjadi amat sangat serius dalam konteks COVID ini. Bukan terbayang bahwa tidak ada pangan, tapi persoalan akses, Mas Wiki. Akses itu yang menjadi parameter amat sangat penting dalam konteks sekarang, karena kalaupun harga tidak naik, ya bahan pokok ini misalnya, harga tidak naik. Tapi kalau pendapatannya rendah, ya secara relatif, secara real, aksesnya menjadi berkurang kan gitu dong logikanya ya. Itu yang saya pikir yang harus ditanggulangi segera sebetulnya.
Baik, keterjangkauan ekonomi lah ya dalam hal Ya, mengakses komoditas pangan. Upaya-upaya tentu saja sudah dilakukan Pak Bustanul. Bagaimana Anda mengukur efektivitas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendekatkan akses masyarakat dari pangan, artinya secara ekonomi ataupun mungkin secara jarak lah ya. Menurut Anda seperti apa? Jadi Anda mungkin mendengar para pembaca market review, saya pikir sudah cukup aware ya. Pemerintah itu bikin program dua sekaligus. Yang satunya memang penanggulangan COVID, yang satu namanya PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional ya. Nah, PEN yang khusus di sini, khusus pangan di sini, baru pada akses bansos. Bantuan sosial berbagai macam, ada PKH, Program Keluarga Harapan ya. Kemudian ada bansos tunai, kemudian ada padat karya, ya. Kemudian ada dana desa, kemudian ada bansos untuk DKI dan non DKI. Jadi konteksnya menyelamatkan jangan sampai orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang tidak bisa bekerja, yang harus menggantungkan pada penghasilan harian itu jangan sampai terkendala akses pangannya. Berapa memang tidak besar, tapi kalau dikumpulkan juga cukup besar juga ya, karena ada yang 600.000, yang padat karya itu dipecah 300, kemudian ada yang BPNT, jangan lupa bantuan pangan non tunai yang berupa uang yang dimasukkan kepada kartu, kemudian Anda bisa, orang miskin bisa ambil di toko yang ditunjuk ya, toko modern yang ditunjuk. Dan sekiranya seperti itu. Nah, memang ada kendalanya adalah data atau DKS namanya, data terpadu kesejahteraan sosial, tidak seperti yang kita duga, ada banyak yang tidak akurat lah. Ya baik, mengenai itu nanti kita kemudian akan bahas lebih lengkap di segmen berikutnya Pak Bustanul. Kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.